Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih terhadap Pak Sofyan Jalil yang telah membantu dan bekerja sama di bidang properti, khususnya pertanahan, karena properti itu, tanah itu seperti jantung kita, jadi sangat berpengaruh dan selama ini sudah kerjasama sangat baik. Kedua, masalah yang ada sebetulnya kurang satu, Mbak. Jadi masalah LSD, lahan sawah dilindungi, itu jadi permasalahan sekarang di kami semua. Ada yang sudah ada rumahnya, ada yang sudah ada gudangnya, ada yang sudah ada propertinya, izin sudah ada, kita lagi tengah-tengah pembebasan tanah untuk properti, bermasalah. Kemudian kita kembali ke permasalahan mafia tanah. Mafia tanah itu permasalahan yang tidak simpel. Persoalan dasar dari semuanya itu ada di asal muasal awal dari tanah tersebut. Jadi ada di desa setempat. Permasalahan timbul kalau terbit petok D 2 kali, terbit alas hak 2 kali, itu yang membuat rancu persoalan yang ada. Nah, persoalan tambah complicated kalau sekarang dari pihak yang suratnya palsu itu melengkapinya bukan hanya dari surat menyuratnya aja terhadap alas hak, bahkan sudah menguatkan dirinya dengan alas hukum. Jadi sudah dibuat ada orang yang menggugat dan sudah inkrah. Nah, persoalan ini yang menjadikan agak sulitnya untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang ada. Jadi persoalan mafia tanah itu tidak sesimpel dan bukan persoalan hanya di ATR saja. Menyangkut segala segi kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi perlu perhatian dari tim yang dibentuk khusus, misalnya Pak Jenderal atau Marsikal Hadi mau membentuk, itu juga melibatkan Kemdagri, melibatkan Kumham dan lain-lainnya, termasuk melibatkan Mahkamah Agung. Karena sekarang adanya kasus yang bisa diperbolehkan PK di atas PK, itu menjadikan persoalan lebih complicated terhadap persoalan tanah yang ada di Indonesia. Ya, boleh Anda jelaskan lebih detail Pak Toto, ini apa yang dirasakan para pengusaha, praktek mafia di lapangan seperti apa Pak Toto sebenarnya? Ya, misalnya A sudah memiliki alas hak, tiba-tiba ada B memiliki alas hak, dan kemudian B itu bisa memproses sampai dengan sertifikat, kemudian sertifikat sudah keluar pun dia masih mencari orang untuk menggugat di pengadilan. Otomatis hakim akan memenangkan yang B kan, karena yang menggugat ini tidak mempunyai alas hak yang kuat, padahal yang kuat dipegang A. Nah ini jadi inkrah menjadikan A yang mestinya memiliki, itu menjadi kasihan juga. Nah itulah terjadinya mafia tanah yang terjadi sekarang. Jadi tidak seperti mafia tanah zaman dulu. Sekarang ini mafia tanah dikuatkan oleh kekuatan hukum yang ada, diambil celahnya untuk menguatkan dirinya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau menteri sebelumnya Pak Sofyan Jalil mengaku sudah menciptakan sejumlah program ya Pak ya untuk menangkal mafia tanah. Sudah ada yang dirasakan oleh para pelaku usaha Pak? Ya, memang dirasakan. Tapi tadi itu yang saya sampaikan, bahwa persoalan tanah ini tidak menyangkut hanya ATR. Bukan saya membela para staf di ATR, tidak. Tapi menyangkutnya mulai dari desa, mulai dari carik yang memegang letter C, sampai dengan pemutus keadilan, yaitu hakim di Mahkamah Agung. Itu semuanya saling terkait.